Apalagi dulu saya sempat sekali dapat restoran, kebetulan tuh dari restoran Tiongkok, dari orangnya orang asli China kan, Cina daratan. Makanannya saya nggak tahu itu apa, Pak. Saya nggak pernah sentuh makanan itu. Akhirnya kita mesti riset karena pas dia ngomong bener-bener buta gitu loh. Setelah riset, oh kurang lebih dia pakainya makanannya style kayak gini. Jadi ya kita bisa siapkan juga properti-propertinya dan supporting ingredients-nya juga gitu. Ya, sangat challenging, sangat lumayan memang ya. Halo teman rasa, jumpa lagi dengan saya Cak Tom. Inilah Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara. Media sosial kerap kali digunakan sebagai promosi media untuk mempromosikan produk oleh para pelaku usaha, terutama kalau saya sebut UMKM gitu ya. Walaupun sebenarnya semua membutuhkan. Hari ini tidak ada yang tidak punya media sosial gitu ya untuk mempromosikan usahanya. Tentunya aspek estetika menjadi satu hal yang sangat diperlukan dalam hal ini, dan itu membutuhkan keahlian khusus untuk membuat sebuah foto, untuk membuat sebuah tangkapan kamera yang menarik sehingga mendapatkan atau mengundang perhatian yang lebih dari publik atau khalayak. Nah, saat ini bersama saya sudah hadir seorang food photographer. Nah, ini kali pertama di Aku Rasa kita mengundang seorang food photographer. Kita akan membahas tentang bagaimana cara mengulik ya objek, terutama makanan dalam hal ini, agar terlihat lebih menarik, menggugah selera gitu ya. Nah, ini sudah hadir bersama saya Mas Brian Sumito. Ya. Saya panggilnya Mas. Ya, Mas Bro. Brian, apa aja Brian aja, Pak. Oke, Mas Brian Sumito. Ya. Menarik nih Mas Brian. Saya rasa saya tidak banyak, kalau fotografer banyak gitu ya, tapi yang kemudian khusus menggeluti food fotografi, saya pikir nggak terlalu banyak dibandingkan jumlah fotografer gitu ya. Landscape banyak gitu ya. Nah, sejak kapan nih? Kalau saya sih dari tahun 2016, Pak. 2016 itu untuk foodnya. Tapi kalau mulai untuk suka pegang kamera? Dari yang kayak Bapak bilang landscape, fashion ya kan, dokumentasi acara-acara Sweet 17 atau wedding itu dari tahun 2010. 2010. Zaman saya masih kuliah, Pak. Gitu. Tapi ketika 2016 baru mantap di food photography. 2016 tadi. Betul. Apa momen yang kemudian mengubah fokus dari seorang Brian Sumito dari whatever fotografer jadi food. Dari fotografer serba bisa lah ibaratnya kan. Nah ya sebenarnya waktu itu sih sempat kebetulan mantan pacar saya kerja di salah satu grup F&B yang besar di Indonesia ya. Kebetulan hari itu waktu itu mereka lagi butuh konten lah buat Instagram, ketika Instagram baru mulai menjadi media promosi yang utama gitu Pak. Nah, habis itu saya dipanggil untuk ayo bantuin dong, ya namanya pacar kan dulu kita bantu ya Pak ya, kalau nggak kan berabe nanti. Habis itu kita bantu, ternyata bosnya suka, dan kemudian pas bosnya suka ya saya dikontrak selama 2 tahun di sana. Langsung gitu. Cocok jadi kontrak. Betul, jadi satset Pak, cepat waktunya, yang sebulan langsung kontrak gitu. Kayaknya waktu itu katanya hadiah ulang tahun ya? Nah itu hadiah ulang tahun saya. Kebetulan kontrak pertama saya itu photoshoot pertama profesional saya 30 Maret 2016. Saya nggak bakal lupa Pak. Karena itu pas sama ulang tahun saya. Gitu. Menarik. Apa pengalaman yang paling berkesan sebagai seorang fotografer sejauh ini dari 2016 sampai sekian? Kalau pengalaman paling berkesan itu satu sih, pasti setiap klien yang kita temuin, terus setiap orang-orang yang kita ketemuin tuh pasti memberikan impact lah ke hidup. Ada yang jadi dari klien jadi teman jadi klien, ya kan. Terus saya bisa cobain banyak makanan, ya kan. Bahkan kebanyakan sampai mungkin saya dari awal mulai udah naik 10 kilo kali Pak, ya kan. Habis itu juga
saya bisa traveling, kayak saya kadang-kadang dapat pekerjaan di luar Pulau Jawa, sampai ke Aceh, sempat ke Makassar, ya kan, sempat ke Samarinda. Itu salah satu pengalaman yang di luar food photography aja yang it's bigger than food photography itself gitu. Bicara tentang icip-icip tadi ya, selain mungkin memang suka barangkali pasti saya suka makan Pak. Apakah memang seorang food photographer itu perlu untuk punya pengalaman rasanya juga? Jadi dia bisa membayangkan ini sebenarnya rasanya kayak begini sehingga harus technically fotonya bakal seperti apa gitu ya? Betul Pak, itu penting banget. Jadi kalau biasa kan ada orang bilang ada pepatah bule gitu, never trust a skinny chef, ya kan. Jadi kalau chefnya kurus, tapi chef-chef sekarang kan udah keren, udah kurus-kurus ya. Tapi berarti kan artinya dia juga suka makan, dia tahu rasa. Nah sama lah ke food photographer. Jadi kebetulan emang sebelum saya jadi food photographer, saya suka traveling, suka cobain makanan, keliling Indonesia untuk cobain makanan-makanan lokal, keluar negeri. Jadi ketika jadi food photographer bukan cuma rasa Pak, tapi pengetahuannya. Misalnya paling gampang itu kalau misalnya contohnya kayak kita foto rendang. Kan rendang nggak mungkin pakai keluak Pak. Ya kan rendang kan nggak ada bahannya keluak. Jadi jangan sampai nanti ada yang orang awam nggak tahu, oh ada keluak ya udah pakai buat jadi properti foto. Itu kan nggak nyambung. Jadi knowledge-nya itu harus yang penting Pak. Itu yang penting gitu. Ya. Menarik sekali. Ada bedanya nggak antara motret model gitu misalkan ya, sesuatu yang hidup tidak bergerak gitu, terus dengan makanan mau jelas apa suka dukanya jauh beda. Yang pasti nggak pernah protes ya, nggak pernah protes lah. Nggak pernah protes, terus dia nggak pernah capek. Jadi kan sebenarnya kalau misalnya saya tuh kalau lagi foto, ketika saya megang kamera saya nggak bisa berkomunikasi Pak. Jadi kayak kadang-kadang mau maksudnya di otak A keluarnya B. Sedangkan kan kalau misalnya makanan kita nggak usah direct. Dan kalau misal model kayak tolong miring kanan, miring kiri, naik dikit atau itu kadang-kadang saya sering konslet gitu Pak, otaknya kan sama mulut. Jadi kayak pas ketika makanan, pas kita foto, oh ini kurang bagus nih ya putar. Pas kurang bagus, oh diganti. Lakukan sendiri. Dan kita kan yang penting kalau itu mesti jaga mood modelnya. Kalau fotografer alam kita mesti berharap pada alam gitu kan. Nah kalau makanan itu enaknya adalah dia udah benda mati, kita mau apain aja sesuka kita dan dia stay gitu Pak. Ya, justru tantangannya adalah bagaimana tadi dia benda mati, tapi tantangannya adalah bagaimana seorang fotografer mampu menghidupkan. Itu gitu dia. Ya. Menghidupkan tadi kalau rasanya itu sebenarnya misalkan manis atau gurih atau pedas gitu atau panas dingin gitu ya. Itu yang tugas beratnya itu. Jadi skill apa aja nih yang harus dimiliki seorang food photographer? Kalau skill pasti yang penting dari segi angle penting Pak. Karena kan makanan itu sama kayak manusia, ada angle baiknya. Misalnya Bapak suka kayak misalnya kan ibu-ibu suka difoto dari sebelah kanan atau sebelah kiri, sama. Kita juga mesti lihat makanan tuh dari looks-nya atau tampak mana, tampak depan, tampak bawah, tampak kiri, tampak kanan. Nah itu kita harus tahu angle. Yang kedua lighting Pak, pencahayaan. Itu pencahayaan itu penting banget. Dan yang ketiga itu penataan makanan. Nah jadi cara kita gimana nih makan yang misalnya kita makan di pecel lele kaki 5, kita bisa tata sedemikian rupa. Bahkan kalau misalnya kita nggak didandanin, tapi kita bisa request misalnya jangan goreng lelenya kematangan, minta goreng 50%. Jadi biar dia nggak kisut. Nah itu kan juga sebenarnya salah satu dari teknik penataan makanan. Di dalam food photography pentingnya itu Pak, ketiga itu. Gitu. Nah, klien pertama itu kan sebuah brand besar lah ya. Brand besar. Udah punya nama, udah punya image dan sebagainya. Mungkin lebih lebih udah punya gambaran lah gitu ya. Setelah kemudian berusaha sendiri lepas dari kontrak tadi itu, klien pertamanya apa kliennya? Pernah dengar untuk misalkan UKM gitu? Oh banyak Pak. Banyak ya. Malah awal-awal ya saya tuh startnya kan pertama keluar dari company itu kan ada juga kebetulan teman saya yang misal dari company itu pindah ke company lain narik, tapi
untuk awal-awal tuh sangat-sangat banyak tuh ya UKM misalnya brand-brand yang dulu masih online base ya kan, kayak ngirim pakai ojek online atau enggak misalnya yang cuman warung Indomie, warung kopi, nah itu juga banyak Pak. Nah habis itu baru mulai pelan-pelan ketika portfolio udah kumpul, baru naik ke kafe, ke restoran yang individual. Jadi belum langsung ke yang grup-grup besar. Ya, belum jaringan. Belum jaringan. Nah setelah itu baru sekarang saya lebih banyak handle untuk yang grup resto sama juga brand-brand multinasional juga. Kayak misalnya brand Unilever atau enggak brand-brand Nestle gitu ada handle juga gitu. Nah kalau yang seperti itu kan biasanya dia udah punya konsep ya, tema gitu. Ya. Nah kalau yang UKM tadi kan mungkin bisa jadi udah deh terserah Mas Brian gimana. Itu gimana tuh merancang sebuah tema atau konsep di dalam produk mereka itu untuk di foto ya. Nah itu balik lagi Pak ke pengetahuan kita. Jadi sebelum foto misalnya kita mau foto restoran Padang. Kebetulan kan juga keluarga saya dari Riau. Jadi kan saya juga sering terekspos sama makanan-makanan Minang lah. Nah jadi kita juga tetap harus riset. Contohnya kayak misalnya nanti kain yang dipakai jangan sampai pakai kain motif dari Jawa Tengah. Misalnya kita foto Padang gitu kan. Atau enggak propertinya jangan sampai nanti foto Padang tapi pakai yang motif Bali atau yang seperti itu. Jadi harus riset sama juga kita harus prepare lah misalnya propertinya kayak apa, mood boardnya kita harus bikin submit ke klien juga. Meskipun dulu saya emang dari awal meskipun kliennya masih klien UKM atau UMKM gitu, tetap saya kasih mood board. Nah, saya mau fotonya gini. Jadi mereka ada gambaran gitu. Yang penting pre-productionnya itu yang penting Pak. Jadi untuk menyamakan persepsi. Iya, harus sering komunikasi atau memang harus ada sesi ngobrolnya ya dengan owner dia maunya kayak apa. Pasti juga, Pak. Gitu. Apalagi dulu saya sempat sekali dapat restoran. Kebetulan itu dari restoran Tiongkok, dari orang asli China kan, Cina daratan. Makanannya saya nggak tahu itu apa Pak. Saya nggak pernah sentuh makanan itu. Akhirnya kita mesti riset karena pas dia ngomong bener-bener buta gitu loh. Setelah riset, kurang lebih dia pakainya makanannya style kayak gini. Jadi ya kita bisa siapkan juga properti-propertinya dan supporting ingredients-nya juga gitu. Ya, sangat challenging, sangat lumayan memang ya. Nah kalau good experience, saya pikir itu pertanyaan yang pasti inilah. Saya pengen tahu bad experience-nya. Pernah nggak motret nggak jadi atau dikomplain klien gitu? Banyak Pak. Ada lah. Itu cerita yang paling jorok yang paling lucu ya. Kebetulan saya pernah ada yang saya nggak pernah lupa tuh ada 2-3 lah. Kalau saya lupa berarti ya udah dilupain ya kan. Yang pertama itu saya baru keluar dari grup itu, kemudian kan tadi saya bilang ada teman saya pindah ke restoran. Nah di restoran itu saya udah foto, tiba-tiba saya punya invoice nggak mau dibayar. Padahal semua foto nggak ada masalah, oke ya kan. Terus dia bilang kenapa? Ya bos gua nggak mau bayar aja. Kenapa emang fotonya nggak oke? Nggak apa? Iya dia nggak mau bayar aja. Alasannya bingung Pak. Ternyata usut punya usut ya. Emang salah satu emang punya track record seperti itu, dia punya grupnya. Karena sebelumnya obrolannya dengan teman ini dengan owner ya. Iya gitu. Itu yang nomor 1. Katanya pernah dibayar pakai voucher. Nah itu kalau itu sebelum mulai Pak. Oh justru sebelum mulai. Sebelum mulai kontrak, saya kan masih nggak pede waktu itu kan. Jadi kayak ya harga saya berapa sih? Yang penting bisa foto-fotoin dapat makan gratis, saya udah seneng sekali. Iya udah seneng banget gitu kan. Nah akhirnya dibayar pakai voucher ya. Karena habis itu masih lumayan bagus Pak. Yang bener yang nggak mau dibayar itu juga kayak gitu. Kadang-kadang juga ada yang misalnya kita punya invoice terus ada misalnya ada tambahan atau misalnya ada pajak, bahkan cuman kayak misalnya saya kan harus ada potong pajak ya. Pajaknya mungkin cuman kayak 100.000 gitu Pak, nggak mau dibayar Pak. Ya kan. Terus ada juga misalnya saya foto waktu itu yang saya nggak bisa lupa juga satu brand Korea. Ternyata kan kita pakai brand Korea ini kan ada pakai propertinya, ada pakai koran Korea. Ternyata itu bagian dari koran yang kita pakai itu ternyata iklan, saya gimana? Bukan Pak, malah lebih parah. Itu iklan, saya gimana ngomongnya ya? Pokoknya iklannya nggak senonoh Pak. Ya kan iklannya tuh nggak senonoh, ya kan. Pokoknya
ada seksualnya gitu loh Pak. Jadi saya kan kita kan nggak tahu ya kan bahasa Korea, pikir ya udah gambarnya cuman gambar gambar lumba-lumba, ternyata produk Cialis gitu loh Pak ya kan. Habis itu kita taruh, orang Koreanya baca, orang Korea marah-marah bilang lu gimana pakai kayak gini ya kan, kita nggak tahu ya. Akhirnya ya udah di reshoot semua. Itu pengalaman bad experience-nya salah satunya itulah. itu blunder banget Pak. Blunder banget. Kebayang itu baru yang Korea ya. Iya. Kalau yang Arab gitu gimana? Waduh, nggak tahu lah Pak itu. Gitu. Jadi apa aja? Oke, tadi komplain soal itu ya. Iya. Apalagi kira-kira? Nggak dibayar. Nggak dibayar. Fotonya nggak disukain. Terus juga misalnya kita kadang-kadang ke restoran, kita foto nih Pak. Saya kan foto biasa 8 jam gitu ya. Kadang-kadang minum juga nggak ditawarin, makan disuruh makan bekas foto. Ya saya sih nggak masalah ya kalau makan bekas foto saya minta panasin gitu kan. Cuman kadang-kadang kalau kita ke warung Indomie kan, Indomie udah 3 jam di luar kan udah nggak mungkin kita bisa makan Pak. Gitu, ya, udah adem, udah megar ya kan. Terus misalnya kalau enggak sekarang saya juga masih nggak masalah. Cuman at least ada basa-basi gitu. Air minum gak ditawarin gitu-gitu ya, itu balik lagi dari masing-masing owner. Habis itu bill-nya nyusul. Nah itu belum pernah Pak. Untung itu belum pernah. Kalau biasa kayak gitu nggak dipesenin, saya pesen sendiri, saya bayar sendiri biar kasih tahu gitu kan. Gitu. Oke, menarik sekali. Nah, menurut Mas Brian, ke depan bakal seperti apa sih prospek dari ini? Dunia food photography. Dunia food photography. Kalau misalkan akan berkembang ke arah mana gitu? Jadi jujur aja Pak, kalau misal saya lihat dari 8 tahun yang lalu saya start sampai sekarang, kompetisinya bahkan makin banyak Pak. Kayak awal-awal yang untuk jadi food photographer kan kita mesti punya kamera yang bagus, atau enggak kita media promosi yang digunakan saat itu kan masih billboard, media cetak yang besar gitu loh. Sekarang kan balik lagi kayak tadi Bapak bilang, UMKM bisa promosi melalui Instagram, sosial media. Jadi banyak banget dia punya ke depannya, anak-anak muda ini banyak yang mau jadi food photographer. Dan juga makanya prospeknya selama ada restoran dan restoran itu masih menggunakan menu, pasti selalu ada prospeknya Pak. Cuman itu balik lagi sebagai media promosi kan mulai shifting dari foto ke video. Gitu kita lihat ke TikTok, lihat kemana. Jadi sebagai fotografer saya juga harus evolve tim saya. Jadi ada masukin anak video. Ya, tapi ya direction udah mulai masuk udah harus, maksudnya kita adaptasi gitu loh, misalnya kayak masukin ke video untuk Reels atau TikTok atau YouTube gitu kan, kita bisa produksi kecil-kecilan karena basically ilmunya yang dipakai misal penataan, lighting tuh kita bisa bantu buat support gitu. Jadi produksi minimalis lah untuk Reels, bukan yang komersil skalanya gitu. Ya, saya sepakat soal video. Saya pikir ke depan dengan kecepatan internet juga akan makin oke gitu ya, nggak ada lagging. Betul. Gitu ya. Jadi orang makin nyaman untuk menggunakan produk ini gambar bergerak. Iya. Ya, daripada cuman still foto. Iya. Sangat menarik memang itu perkembangannya. Dan nah ini selalu menjadi pertanyaan nih ketika bicara digital, ya kan? Iya. AI. Nah, seberapa besar tantangan teknologi itu AI bagi profesi semacam ini? Kalau buat saya Pak, mempermudah Pak. Malah mempermudah. Mempermudah Pak. Ya kan, kalau saya lihatnya dari segi AI itu bisa dikolaborasi sama karya kita. Belum sampai yang bisa take over Pak. Karena gini Pak, misalnya ada yang jualan nasi goreng gitu, mau foto pakai AI. Oh, tapi kan belum tentu misalnya AI itu bisa menghasilkan nasi goreng yang sesuai yang dia mau, dengan plating, dengan presentasi, dengan piring yang dia mau, itu masih jauh lah Pak. Mungkin 5-10 tahun lagi. Tapi kalau sekarang, AI yang sekarang itu kita bisa mempermudah. Jadi misalnya kita buat ngedit, atau kita buat mengurangi, misalnya dari udangnya, misalnya nasi goreng udangnya kita taruh 5, ternyata bos berubah pikiran cuma 3. Kita dengan AI itu gampang banget Pak. Dengan yang waktu kita bisa kerjain kalau pakai Photoshop setengah jam, pakai AI 2 menit selesai.
gitu. Tapi ya kita harus paham cara penggunaannya. Jadi nggak boleh terlalu tergantung juga, Pak. Gitu. Terus untuk editing, misalnya dia sekarang ada yang di Photoshop tuh yang bisa di generative expand, bisa misalnya foto kita cuma segini nih, kaki kepotong, dia bisa kita tarik, kita bisa punya kaki. Nah itu ngeserem, tapi ketika kita bisa utilize dengan maksimal, itu bisa helpful banget, Pak. Gitu. Nah di luar negeri itu banyak restoran Indonesia juga, Pak. Sekarang banyak. Banyak banget, Pak. Bahkan yang baru buka terakhir di Paris kan. Nah maksud saya ketika saya lihat restoran yang established itu, foto-fotonya nggak menjual, Pak. Jujur mungkin kalau kita lihat misalnya kan, kalau misalnya bilang, oh ya kalau di Perancis makanan Perancis saja cuma tulisan. Karena mereka familiar gitu sama makanan Perancis, jadi mereka tulisan. Sedangkan makanan Indonesia kan beda gitu bentuknya, dan mereka nggak diberikan visual yang bagus. Nah maksudnya siapa tahu ada kedepannya kan bisa kerjasama sama pemerintah, ada project untuk memperbaiki foto-foto restoran Indonesia di luar negeri gitu kan, projectnya kan bisa juga kolaborasi, Pak, gitu.